menyanyikan lagu Simon Petrus. Injil hari ini. Injil hari ini. Oh iya, Ingat ya, minggu ketiga pasti Simon Petrus. mari kita berdiri saja dulu. Dua, satu. Simon Petrus, Simon Petrus, Simon, apakah kau mencintai aku? Simon Petrus, Simon Petrus, Simon, apakah kau mencintai aku? Tuhan tahu kalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan anak dombaku. Tuhan tahu kalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan dombaku. Simon Petrus, Simon Petrus, Simon, apakah kau mencintai aku? Simon Petrus, Simon Petrus, Simon, apakah kau mencintai aku? Tuhan tahu kalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan anak dombaku. Tuhan tahu kalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan dombaku. Doa pembukaan. Hikmah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mensyukuri hari ini. Kami berterima kasih atas kehendak-Mu terhadap diri kami semua. Pada saat ini kami dapat berkumpul di sini. Terima kasih Bapa. Kami akan membicarakan suatu rencana, suatu kegiatan yang tentu untuk memuliakan nama-Mu. Perkenankanlah kami melaksanakan itu. Bimbingilah kami, tuntunilah kami semua agar Engkau mampukanlah kami untuk membicarakannya, untuk menyepakatinya, untuk melaksanakannya nanti. Kami juga untuk berdoa untuk saudara kami, teman kami, kelompok kami gemar rohani, dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu memberi perlindungan, memberkati semua langkah mereka. Pada saat ini kami mensyukuri di sini, kami akan melaksanakan tugas kami akan memuliakan nama Tuhan. Demikian Bapa, doa dan permohonan ini kami aturkan kehadiran karena Engkaulah Maha Kuasa yang berkuasa atas diri kami dan kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Goes on fighting. Goes on fighting. Nah, ini sengaja saya
memberi itu cukup banyak. Tapi yang meresponkan sebegini saja. Saya tidak mengerti. Ada banyak yang merespon, yang mengatakan siap, ada yang mengatakan baik Pak. Tapi saya tidak lagi komunikasi karena surat undangan sangat singkat kan. Tidak membicarakan seperti apa. Namanya saja rapat strategis. Nah untuk itu saya akan memulai dengan beberapa pokok pikiran dan kemudian mungkin akan ada sedikit dialog kita. Begini, kita sudah memutuskan untuk angkatan ke-25 itu pada tanggal 6 Juli sampai dengan 10 Juli. Dan itu sudah berulang kali diumumkan oleh Teresa saya. Apa yang disampaikan Teresa itu karena Teresa juga komunikasi kan sebenarnya dengan saya. Kemudian itu tidak bisa kita rubah lagi karena sudah begitu. Sudah dipatok tempatnya itu di Pasionis Lain. Gunung Lain atau Danau Lain? Danau Lain ya. Pokoknya di sana. Saya sudah survei. Bulan berapa itu? Saya sudah sana, saya sudah ketemu dengan Pastor Alex, kemudian Pastor Markis, bukan Markis, Markis, kemudian dengan Brother Leo. Saya survei seluruhnya. Kalau lingkungannya oke, gerejanya oke. Kalau tempat tidur tidak masalah bagi kita seperti apapun. Memang ruang pertemuan yang agak kecil. Tapi kalau menurut saya, dengan saya sudah survei ke sana, berarti kita akan membuat situasi bukan mengurung orang di ruang sebenarnya kan. Nah, sebenarnya secara umum kita itu yang paling diperlukan itu adalah tempat, kemudian peserta, lalu kemudian biaya. 3 itu penting. Nah, untuk itu memang kalau menurut saya ini sudah bulan Mei, yang saya rasakan peserta itu baru 27 yang dilaporkan oleh Teresa. Tinggal 26. Ya. Nah untuk itu menurut saya ada 2 yang paling penting kita urusi supaya itu dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama, bukan hanya Teresa sekarang yang bertugas untuk peserta. Ini yang sudah banyak menyumbang, kemungkinan menyumbang peserta. Harapannya yang lain juga menyumbang. Peserta ini menjadi penting bagi kita. Karena sudah itu saya belum tahu apakah masih akan ada angkatan 26 atau tidak. Maka angkatan 25 ini menjadi penting bagi kita untuk menunjukkan eksistensi dari Gema Rohani itu harus menjadi sesuatu yang seandainya kita akhiri ataupun kita berhenti pada 25 itu menjadi sesuatu hal yang harus kebanggaan kita. Jangan sampai pada angkatan 25 kita tidak bangga. Kemudian sebenarnya beberapa kali rapat kita sudah mulai menyusun tim untuk menjadi tim sekretariat. Yang tim sekretariat itu kan pasti ada yang mengurusi administrasi selama kegiatan, ada yang menjadi pembantu umum dan ada yang menjadi pembantu khusus. Ini kan tim, walaupun sambil dibagi waktu di sana. Nah kalau menurut saya, apakah karena ragu, karena takut, atau karena apa? Saya kan sekarang tidak model lagi mendidik terus yang sudah selesai itu supaya tetap ibaratnya dibimbing terus. Saya sudah memulai itu misalnya mempersiapkan weekend. Mempersiapkan weekend ternyata bisa.
Tapi sekarang bagaimana untuk masuk ke tingkat ini? Ya memang kita kan tidak membedakan senior dan junior. Ketika sudah selesai itu sama. Tapi saya merasa adik-adik ini ada kalanya merasa bahwa mereka masih baru, belum banyak tahu misalnya begitu. Tapi tidak apa-apa. Nah, kemudian biaya. Biaya kita itu yang berputar selama ini kan tidak ada. Biaya itu masih mengandalkan saldo angkatan 24. Nah ini Yuyun tidak bisa hadir karena dia ada keberkasan, katanya kan masuk kerja di mana lagi Yuyun gitu ya. Dia lulus kan? Lulus PNS. PNS ya. Nah, di provinsi. Provinsi. Dia di catatan sipil kan? Di situ katanya. Ya berarti dia masuk ke sana kan. Jadi dia tidak bisa hadir pada hari ini. Itu tidak apa-apa. Nah, bagi saya ini mulai muncul kenekatan saya seperti yang dulu. Karena kalau yang dulu-dulu juga sama, ada kalanya kan yang mau mengikuti menjadi peserta itu kan semua mengirim dengan semangat. Karena waktu itu saya juga nekat, semangat. Kalau sekarang kan saya tidak begitu nekat, tapi saya pikir, nah, angkatan 25 pasti harus terlaksana. Lalu yang saya sebut strategi sekarang itu adalah tolong nanti itu bagaimana menambah peserta. Ya kita pernah hanya sekitar 20 ya kan peserta kan pernah sekitar 20. Angkatan kami 19. 19 Pak. Jadi tetap saja ada peluang. Untuk itu hampir sama dengan yang lalu. Yang sudah settle ini begini, bisa saja dalam perjalanan tiba-tiba kan ada yang muncul ditambahkan, tidak masalah. Karena dari segi pengalaman kita kan udah berpengalaman menangani barang begini, tidak terlalu khawatir lagi. Lalu peserta ini kan belum dikriteriakan. Bagaimana sistemnya itu kan ada format, itu sudah ada formatnya. Menurut saya yang paling intens waktu itu zamannya Ernie menjadi sekretariat, kemudian Ellen menjadi sekretariat, itu tim betul-betul membentuk tim sekretariat mereka. Jadi pekerjaan itu semua selesai. Lalu kemudian Fanny kakaknya Angel ini. Fanny itu luar biasa bekerja. Jadi orang tidak mau, dia bilang, karena saya merasa tugas saya biasa datang ke sini sampai malam kerja sendiri dia di sini nih. Sekarang itu tidak ada. Nah, tapi tidak apa-apa. Menurut saya tidak lupa saya mendoakan semua teman-teman kita itu. Saya mendoakan juga kegiatan ini saya serahkan kepada Tuhan. Maunya Tuhan seperti apa sih? Nah, jadi kebetulan juga saya kan komunikasi dengan yang ada namanya Tirta Albar. Nah itu kan seperti biasa kumpulan orang-orang yang ingin membantu kita. Jadi yang sudah mencalonkan diri untuk tetap minta menjadi sekretariat itu kan Pak Rudi, Pak Clement. Nah, saya mengerti mereka ini kan juga mau punya panggung, tapi kan saya mengerti bagaimana cara mengatasinya. Tapi bagi saya untuk menjadi tim sekretariat, pembantu umum, pembantu khusus, dan tim sekretariat yang harus didominasi teman-teman kita. Yang muda. Ya, yang muda-muda. Jadi jangan sampai hanya yang angkatan 24 misalnya duduk di tim sekretariat di pembantu khusus, pembantu umum itu. Harus ada yang senior juga. Supaya apa? Tuningnya itu tidak terlalu berat. Kalau hanya lepaskan tim kan jadi waktu saya kan tercurah untuk menangani tim kita kan. Nah, tapi ya sekali lagi kita bukan karena bukan karena kita menganggap yang baru, tapi supaya lebih lancar gitu. Nah, kemudian yang jadi paling penting menurut saya fisik saya.
ternyata terasa. Saya bulan November tahun lalu itu ke Kalimantan Timur. Salah satunya dari seminar Dagoka Karya itu kan ada outbound. Outbound itu ketika saya ikut banana boat terpental, jadi ini terhantam ke itu apa? Beting itu artinya pasir kan. Bagi saya, harus sekali lagi nih, coba sekali lagi, kok terpental lagi hal yang sama. Jadi sampai sekarang itu belum baik. Jadi untuk senam, saya tidak bisa melakukan gerakan senam itu sempurna. Maka harus ada. Sebenarnya saya meminta Lisa untuk Senam. mengembanani senam itu. Ya, tapi kalau Lisa tidak ada, ya harus ada yang lain sebenarnya. Terutama gerakan yang tangan, gerakan yang itu kan. Karena senam itu untuk menunjukkan bahwa kekhasan kita tuh salah satunya pada senam ini. Walaupun yang senior kan kalau udah senam tuh udah berat kita juga. Tinggal mulut yang keras. Berat. Jadi bagi saya yang paling penting itu untuk memberikan roh, memberikan semangat kepada suasana itu adalah adanya senam, adanya nyanyian, adanya kegiatan-kegiatan kita itu. Sedangkan kegiatan-kegiatan pembinaan atau kegiatan pengembangan diri, entah tugas siang, entah tugas malam atau apa itu kan slow saja. Tapi yang suasana dihidupkan oleh tim sekretariat adalah dari semangat, dari senam, dari menyanyi, dari olahraga. Itu kan semangatnya di situ sebenarnya. Yang membius para peserta itu adalah semangat itu, kompak. Jadi kompak dari dapur, kompak dari berdoa, kompak dari makan, kompak dari olahraga, kompak waktu bernyanyi dan seterusnya itu. Kalau yang lainnya, tempat lain juga melakukan hal yang sama. Tapi kekompakan kita dengan tema-tema yang sangat terstruktur itu tidak bisa tidak didapatkan dari kehadiran para anggota kita. Nah, untuk itu memang saya sangat berharap selain beberapa orang yang sudah saya approach untuk secara khusus bisa bersama-sama. Ini kan agak mudah karena live itu tidak terlalu jauh, hanya 1 jam lebih saja dari sini nih. Ya, jadi masih memungkinkan kita untuk kalaupun ada tugas ya pergi sebentar, kegiatan lagi. Kemudian pastor, sebenarnya saya sudah pernah komunikasi dengan Hendro, apakah memungkinkan Pastor Yopi untuk dibawa. Tetapi di sana ada pastor 2 yang mereka bilang, oh kami bisa bantu, pokoknya kapan saja bisa kah atau apakah siap. Tapi kan kita ini kan yang suka tuh kalau yang pastornya berpengalaman dan memberikan dukungan kan sebenarnya begitu. Bahwa hari-hari ini bisa di sana tidak masalah menurut saya. Tapi kalau untuk pendampingan kegiatan ini sebenarnya perlu ada pertimbangan. Beberapa pastor sekarang memang banyak yang ingin memberikan dukungan. Ada pastor-pastor muda, tapi menurut saya pendampingan ataupun semangatnya pastor kan dengan teman-teman ini kan beda. Pastor tidak akan nakal seperti Ik misalnya kan gitu. Ketika menangani peserta, kerohaniannya sangat tinggi. Kalau Ik kan enggak, orang pikir balik. Lalu kalau marahnya pastor kan beda dengan marahnya Nan kan begitu. Jadi memang suasana begitu selalu menjadi pertimbangan saya untuk tetap bisa diakomodir. Jadi sampai sekarang saya belum memutuskan. Pastor sudah siap ada 2 misalnya. Tapi kalau yang kita misalnya menghendaki, apakah Pastor Mingkar atau Pastor Yopi kan, hanya perlu dipertimbangkan. Pastor Yopi ini ternyata cukup ada kalanya cepat naik darah, saya lihat yang lalu itu. Iya, betul Pak. Nah, jadi selain harus mengurusi peserta, mengurusi tim sekretariat, mengurusi pemimpin rohani, susah juga saya pikir kalau. Tapi ya waktu itu kan kita bisa mampu.
mampu lah kita menanganinya, bagaimana meredam pasurnya. Gitu. Kondisi ini agak berbeda dengan di Nyerungkop. Di Nyerungkop itu ada suster. Kalau di slide ini itu ada bruder. Brudernya semangat, tapi dia yang menangani dapur. Ya, betul. Nah, dengan ada yang membantu di sana, tapi dengan kehadiran kita saya sampaikan banyak hal yang dapat kami bantu, misalnya cuci piring itu kami cuci piring. Jadi hal yang tidak terlalu berat. Yang paling penting waktu itu mendapatkan tempat, karena banyak saran dari teman-teman kita, Pak, cari yang tempat jangan terlalu jauh. Nah, itu pertimbangan pertimbangan biaya. Tapi di sana per harinya per orang itu 210.000 per hari per orang. Jadi paketnya tuh seperti itu. Standar ya. Ya. Standar itu. Jadi ya kita ikuti saja. Nah untuk itu dari hal-hal itu sebenarnya kita ini kan, saya sedang memperbaiki proposal karena bulan Mei ini proposal akan dikeluarkan ke beberapa orang saja. Kita tidak bisa gaya kita yang lalu slow gitu. Nah, saya sendiri misalnya mentargetkan ada 2 orang di Jakarta misalnya, saya urus sendiri misalnya sini. Di sini misalnya ada beberapa orang di Pontianaknya yang ini kan mereka itu kan orang Katolik baik, donatur di gereja kami maupun kalau di lingkungan kami. Saya akan meminta dia untuk bantu kegiatan kita juga. Jadi saya akan perlu proposal, saya akan bawa dia hal itu kepada yang bersangkutan. Tapi saya berharap juga nanti itu proposal akan keluar, beberapa orang harus bisa membantu. Sebenarnya tim yang sudah dibentuk yang lalu menurut saya tidak cukup bekerja. Jadi sekarang harus kita ubah metodenya. Kalau kita mengharapkan rapat lagi tidak akan terlalu berjalan. Tapi dengan nih selesaikan, ini selesaikan. Saya sendiri memperkirakan bahwa biaya itu kan sekitar 45 sampai 52 juta. Sebenarnya tidak terlalu berat kalau itu dicari kan sebenarnya. Nah, selain itu mungkin tetap ada nanti menyasar per angkatan. Misalnya angkatan 1 serahkan kepada siapa yang ngurusi listnya ini, angkatan 2, 3, 4 sampai 23, 24, siapa yang seberapa pun dapatnya, ya udah sebegitulah usaha maksimal kita kan. Dan ini paling tidak pada bulan Juni kita harus sudah mengerti berapa kurangan biar ada ekstra usaha. Dan seperti dulu-dulu kalau udah begini nih, saya harus mengerahkan seluruh kemampuan saya untuk mengatasi itu. Tapi menurut saya itu normal. Karena begini, tidak semua orang ternyata cukup konsisten melaksanakan kegiatan begini. Kalau saya percaya tim kita ini tinggal digerakkan saja sebenarnya kan. Hanya dengan waktu yang agak mepet begini, tentunya kita perlu ada ekstra. Nah, jadi berarti sebenarnya begitu. Kalau soal narasumber, memang dunia saat ini berubah. Hiruk pikuk dari dunia percaturan politik maupun pertarungan kelompok-kelompok, bahkan kelompok radikal. Tapi ini memang percaturan politik. Sekarang misalnya Presiden Prabowo sedang digoyang supaya dipisahkan dengan Jokowi, dengan Gibran. Karena kekuatan Jokowi itu sampai sekarang itu masih luar biasa. Sayangnya ini ada goyangan karena PDI Perjuangan merasa ya tidak cocok dengan Jokowi sekarang ini.
Dan Jokowi merasa juga tidak cocok dengan PDI Perjuangan. Dan pertarungan itu mempengaruhi peta perpolitikan. Tapi ya, itu hanya untuk diketahui saja. Tetap saja perlu ada narasumber yang membahas itu. Tapi ini penting. Nah, untuk itu menurut saya begini. Saya sangat berharap proposal bulan Mei ini akan keluar. Kemudian kita akan melihat lagi peserta. Dua inilah yang paling penting sekarang, peserta dan dana. Ya. Kalau peserta katanya sudah ada 26, tidak terlalu banyak lagi nampaknya kan. Lalu kalau dana dari sisa itu sudah ada, tinggal menambah saja. Jadi tidak terlalu, kita tidak mulai dari nol. Kalau soal para narasumber itu urusan kontak-kontakan, banyak yang bisa membantu. Bahkan metode kita kan tidak menggantung berdiri kepada narasumber, sebenarnya kan kita bisa mengolah segala sesuatu itu. Nah, tapi untuk itu menurut saya ini kehadiran teman-teman senior seperti Thomas tidak bisa karena istri dia hamil. Tidak memberitahu, Pak, saya tetap semangat, tapi saya tidak bisa pun. Alasannya, aduh Pak, istri saya hamil. Bagus. Karena sudah lama kan menikahnya, yang belum hamil. Jadi begini, misalnya Hendro, Ikna, Ian, ini kan orang-orang yang memang menjadi pengendali secara tidak langsung di dalam aktivitas keseharian. Nah, kemudian Thomas juga itu, kalau dia ada tuh dengan Thomas, dengan karena bagi saya pengalaman kemudian Thomas dengan itu berkaitan dengan penanganan tugas-tugas peserta kan. Sayanya pasti akan berkurang aktivitas yang situ dalam pelaksanaannya, tetapi proses evaluasi peserta yang sudah menangani tugas-tugas tetap saya kan harus bertanggung jawab gitu. Tapi ya mempersiapkannya di mana, memasangnya, memberikan jadwal, kemudian jemput dan pergi dan sebagainya, itu saya akan berkurang kalau menurut saya, karena saya pertimbangkan harus jaga fisik. Nah, untuk itu saya ingin yang pertama-tama dari Teresa dulu menyampaikan bagaimana perekrutan dan sudah sejauh mana sekarang pendataan itu, supaya kami mendengar semua dari peserta itu ada berapa putra, berapa putri dan seterusnya. Karena sesudah itu saya akan briefing kepada Teresa untuk menyusun semuanya itu dalam format kita, misalnya nama panggilan, pendidikan, sikap ataupun sifat yang bagi dia itu menonjol, misalnya sikap negatif, sikap positifnya, sifat positifnya, apa yang tidak disukainya pada orang lain. Nah, itu harus dikriteria seperti itu, supaya memudahkan ketika memasuki kertas penjadwalan tugas khusus ataupun tugas pengembangan kepribadiannya. Itu akan diberi itu. Harusnya itu tanya kepada Fani dah jago yang gitu. Nah, untuk itu mungkin ada catatan Pak dari Ian atau dari Ik, dari kita ini kan tema itu sangat bergantung juga kepada narasumber. Narasumber mana mau, dia mau punya temanya apa. Jadi kita tidak mengunci harus tema ini. Tapi kita dalam keseharian kita kan akan melihat, oh tema itu begini ya. Kita kan akan mengolahnya dalam kegiatan-kegiatan kita keseharian. Jadi kita tidak terlalu kaku gitu. Tetapi misalnya Ibu Maria Doreti itu pasti berkaitan dengan dunia politik. Apakah dia bisa nanti atau tidak, kita belum tahu. Kalau di dunia luaran itu menjadi problem, itu adalah meracuni anak muda dengan narkoba. Oh, terutama di daerah itu paling parah. Nah, kebetulan waktu yang lalu kan saya kan berteman dengan Pak Sumirat yang kepala BNN itu. Oh, dia kemana-mana mau. Tapi
Tapi ada satu catatan saya, program polisi hebat, tapi polisi juga yang paling banyak. Jadi mereka tidak bisa menupas polisinya. Jadi ya udah kalau begini susah. Padahal dia sudah beli jet. Tapi melaksanakan tugas sebagai orang yang menangani narkoba hebat dia. Perang di mana-mana di kabupaten Karawaci. Tapi kalau udah kita bertanya, kok di sana nggak bisa selesai apa ya? Orang sana yang melaporkan nggak bisa. Ada sekian orang polisi itu kerjanya malah mereka memelihara. Nah, gimana kita mau gitu kan? Jadi ada kalanya kalaupun kita memanggil polisi, ya saja polisi tidak bisa menyelesaikan sebenarnya secara Indonesia juga. Nah itu jadi untuk itu setelah Teresa menyampaikan baru yang lain-lainnya. Silakan Teresa. Kalau untuk